Selamat sore saudara dan saudari, Eman dan Sri. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali bersama saya dalam masa katekumenat persiapan perkawinan ini. Marilah kita mengawali pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas bimbingan dan penyertaan-Mu, sehingga pada sore hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali di tempat ini guna melaksanakan pembinaan persiapan perkawinan. Kami mohon padamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu atas diri kami, sehingga apa yang kami renungkan ini menjadi kekuatan dalam menjalankan bahtera rumah tangga di hari mendatang. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pertemuan kita minggu kemarin, kita telah berbicara tentang sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Pada sore hari ini, kita akan berbicara secara khusus tentang sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi merupakan sakramen wajib yang harus diterima oleh umat Katolik. Inisiasi sebenarnya berasal dari bahasa Latin, inire, artinya masuk ke dalam, atau initiare, artinya memasukkan ke dalam. Dengan kata lain, sakramen ini merupakan sakramen tanda masuknya seseorang dalam kelompok. Dalam kasus ini, berarti orang yang menerima sakramen inisiasi masuk dalam gereja Katolik. Sakramen inisiasi terdiri dari 3, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Ketiga sakramen ini merupakan sakramen dasar yang harus diterima umat Katolik untuk menjadi bagian penuh dalam gereja. Pada kenyataan itu, semua merupakan pilihan. Tidak ada paksaan bagi orang Katolik untuk menerima sakramen ekaristi atau sakramen krisma. Namun, wajiblah bagi seorang yang ingin masuk ke Katolik untuk terlebih dahulu menerima sakramen baptis. Ketiga sakramen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sakramen baptis yang merupakan sakramen wajib. Sakramen inisiasi Katolik yang pertama adalah sakramen baptis. Seperti penjelasan sebelumnya, sekarang ini merupakan sakramen wajib yang harus diterima seseorang yang ingin masuk menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis berasal dari bahasa Yunani, baptisen, yang berarti mencelupkan dalam air, atau baptismo, berarti membasuh dengan air. Karena memang pada perwujudannya sakramen baptis diterimakan dengan cara dicelupkan dalam air. Masyarakat Yunani kuno termasuk Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, namun sekarang diwujudkan sebagai pemercikan pada dahi yang diterapkan gereja Katolik sekarang ini. Sakramen baptis merupakan tanda manusia berdosa dilahirkan kembali secara rohani dengan menerima Kristus, sekaligus tanda manusia resmi bergabung dalam anggota tubuh Kristus gereja Katolik. Penerimaan sakramen baptis dilakukan atas kuasa Allah sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang kedua, sakramen ekaristi untuk ucapan syukur. Sakramen inisiasi Katolik selanjutnya adalah sakramen ekaristi yang diambil dari bahasa Yunani eukaristia, yang berarti syukur dan pujian. Sehingga dalam sakramen ekaristi ini, umat Katolik merayakan ucapan syukurnya kepada Tuhan atas penebusan dan penyelamatan umat manusia. Penyelamatan tersebut
terwujud dalam diri Yesus Kristus yang wafat di kayu salib. 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga. Dalam Ekaristi ini, umat Katolik mengingat peristiwa perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus Kristus dengan para muridnya. Pada perjamuan itu, Yesus membagi-bagikan dirinya kepada para murid dalam wujud roti yang dipecah-pecah atau tubuh Kristus dan anggur dalam cawan atau darah Kristus. Peristiwa ini dikenangkan dalam sakramen Ekaristi pada peristiwa transubstansiasi ketika imam mengkonsekrasikan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus atau konsekrasi. Yang ketiga, sakramen Krisma sebagai wujud penguatan. Sakramen inisiasi Katolik yang terakhir adalah sakramen Krisma. Sakramen Krisma merupakan wujud penguatan, pendewasaan, dan peneguhan iman Katolik seseorang. Dengan menerima sakramen ini, orang Katolik mengingat kembali peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dengan sakramen ini, menandakan bahwa umat Katolik mengobarkan semangat para rasul untuk mewartakan kabar gembira kepada orang lain melalui bimbingan dari Allah sendiri dalam wujud Roh Kudus. Dengan bimbingan Roh Kudus, manusia menjadi kuat secara rohani dan siap menerima perputusan mulia. Siklusnya seorang Katolik menjadi dewasa dalam iman, harapan, dan kasih melalui bimbingan Roh Kudus. Kemudian siap terlibat dalam segereja Katolik secara utuh di pelayanan dalam hidup sehari-hari dan siap melakukan pewartaan kabar sukacita kepada orang lain dan menjadi saksi dan kebenaran akan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Memang tidaklah mudah menjadi saksi Kristus di dunia ini, namun Anda harus percaya bahwa Roh Kudus atau hidup menurut Roh selalu hadir menemani segala langkah kehidupan, menguatkan dan meneguhkan Anda. Selalu ingat bahwa Anda tidak sendiri, karena umat Katolik semesta juga memiliki misi yang terwujud dalam sakramen inisiasi Katolik, yaitu sakramen Krisma. Demikian materi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan materi tentang sakramen inisiasi ini memberikan kekuatan, peneguhan bagi Anda berdua untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih karena telah mengikuti kegiatan ini. Untuk itu, marilah kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas bimbingan dan penyertaan-Mu dalam pertemuan kami ini. Kiranya kasih-Mu yang kami alami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima